Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponotos Wuling New Cortez CE. Yes, jadi ini merupakan tipe paling worth it dari si Wuling Cortez facelift. Ya, jika dibandingkan dengan tipe EX, fitur-fitur yang ada pada mobil ini itu sebenarnya hampir bisa dibilang mirip dengan yang tipe EX ya. Contohnya dia bisa halo Wuling, wih, sama dia ada Internet of Vehicle, jadi dia bisa nyalakan mesin dan segala macam hanya dari HP kita saja. Itu melainkan kita juga akan membahas perbedaan antara tipe CE dengan tipe S alias tipe terendah dan tipe EX alias tipe flagshipnya. By the way, tipe S masih dijual ya, padahal dia masih pre-facelift kan modelnya. Kalau kalian mau lihat detail harganya silahkan lihat di atas sini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponotos serta nyalakan tombol lonceng dan like video jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Selamat menonton dari Wuling Cortez CE. Oke, jadi inilah dia desain eksterior dari si Wuling Cortez facelift tipe CE. Sudah bisa kelihatan ya apa yang beda di sini? Yes, logonya. Kalau yang di pre-facelift dia logonya merah, kalau di sini dia sudah ganti menjadi chrome. Udah sih itu aja. Sisanya dari depan masih sama ya, karena dia memakai basis yang sama dengan Cortez City tipe C. Jadi untuk lampunya dia belum full LED seperti yang ada di tipe EX. Ketika mesin dinyalakan, dia ada LED DRL model strip di bawah, sedangkan di tipe EX dia DRL di sisi luar headlamp. Untuk lampu kecil dia masih bohlam di atas, sedangkan di tipe EX dia nyatu sama DRL-nya. Lampu utama dia proyektor halogen, sedangkan di tipe X dia proyektor LED. Lampu jauh dia bohlam di kelas terdalam, sedangkan di tipe X dia proyektor LED di sisi dalam. Untuk lampu sennya dia sama-sama LED ya, tapi untuk tipe C ini dia posisinya di pinggir luar, sedangkan di tipe X dia posisinya di dalam. Untuk fog lamp sama-sama halogen ya. Kita pindah ke samping. Di samping satu-satunya yang membedakan dengan pre-facelift adalah velgnya. Yes, jadi untuk tipe CE dan EX dia sudah menggunakan velg dengan desain baru two-tone model jari-jari, tapi ukurannya tetap 16 inci. Untuk profil ban dia 20555 R16, banyak kunci assurance, rem depan cakram ventilasi, begitu juga di rem belakangnya. Jadi untuk safety dia sudah lengkap 4-disc brake dengan ABS, EBD, brake assist, hill hold control alias hill start assist, dan stability control. Ada side over fender yang memanjang ke belakang dengan list chrome di bawahnya, door handle-nya warna body dengan tepian luar chrome, spion warna body dengan lampu sein LED, dan ada roof rail di atasnya. Nah di tipe C ini dia window line-nya hitam ya, sedangkan di tipe X dia chrome. Kita beralih ke belakang. Di belakang sama ya, untuk logo Wuling-nya sekarang dia sudah berwarna chrome. Kalau yang lama kan dia masih merah ya. Dan lagi-lagi untuk tailless ya dia beda dengan yang di tipe EX. Untuk yang di tipe C ini dia lampu malamnya bohlam yang di sisi dalam, sedangkan di tipe EX dia modelnya LED bar yang cantik di malam hari. Lampu rem dia bohlam di sisi luar, sedangkan di tipe EX dia modelnya LED titik di sisi luar. Lampu seinnya sama-sama LED ya, tapi untuk lampu mundur ya dia masih bohlam, sedangkan di tipe EX dia sudah LED. Nah di bawahnya dia ada tailless tambahannya yang kalau kita buka bagasinya sewaktu lampu rem atau lampu sein sedang menyala dia akan berpindah ke bagian bawah. Nah nanti pasti itu bagasinya dia bakalan pindah lagi ke bagian atas. Unik ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal bagasi, ini termasuk lega loh, padahal posisi jok dalam keadaan tegak ya. Untuk pelipatan bagasi dia 50-50 model two touch tumble, dan ketika dilipat maka space yang dihasilkan oleh bagasi ini akan menjadi lebih besar. Lampu bagasi dia sudah LED, ada hooknya di kedua sisi, dan ada tempat penyimpanan toolkit. Untuk fitur safety di belakang dia ada sensor parkir 4 titik yang terintegrasi langsung dengan body, dan ada kamera mundurnya. Untuk lampu plat nomor dia LED. Di atas dia ada rear wiper, cuma sayangnya all tap Cortez belum ada rear defoggernya. Ada rear LED high mount stop lamp, rear upper spoiler, dan antena sudah shark fin. Untuk kunci dia sudah smart key ya, model lonjong. Ketika di unlock spion otomatis terbuka, dan ketika di lock spion otomatis terlipat karena dia sudah auto folding. Dari kunci juga bisa buat buka tutup semua jendela, jadi cukup tahan aja tombol unlocknya untuk membuka dan tahan tombol locknya untuk menutup. Dan dari kunci juga bisa buat buka pintu bagasinya, cuma untuk pintu bagasinya sendiri dia belum power back door. Akses smart key dia ada di sisi driver, sisi penumpang depan, dan ada di bagasi. Modelnya model pencet ya. Oke, perbandingan dimensi. Jika kita bandingkan dengan lawan terdekatnya yang sama-sama monokok yaitu si Kia Carens, masih jauh lebih besar ini di luar dari wheelbase dan ground clearance-nya. Tapi jika kita bandingkan dengan Toyota Kijang Innova yang sudah menggunakan sasis leather frame, masih jauh lebih besar doi di luar dari panjangnya. So untuk soal dimensi, Cortez ini di tengah-tengah lah. Oke, sekarang kita akan bahas mesin dari si Wuling Cortez CE ini. Pertama-tama di sini dia ada tempat untuk membuka tangki bensin, dan di sini dia ada tempat untuk membuka kap mesin.
mesin, gak ada perbedaannya dibandingkan sebelumnya. Dia masih memakai mesin berkode LJ0 1500cc turbo provided by Honeywell dengan tenaga sebesar 140 HP di 5300 RPM dan torsi 250 Nm di RPM 1600 sampai 3600 yang disalurkan kedua roda depan melalui transmisi CVT dengan simulasi manual 8 percepatan. Jika dibandingkan dengan Kijang Innova bensin dan Kia Carens bensin, mobil ini masih menjadi yang paling tinggi tenaga dan torsinya. Dan artinya Cortez ini tetap menjadi medium MPV seharga low MPV yang sudah menggunakan mesin turbo. Mantap. Sekarang gimana rasanya? Berdasarkan Cortez sebelumnya, karena dia menggunakan mesin turbo yang dikawinkan dengan transmisi CVT, otomatis jika kita jalan dari diam itu rasanya smooth banget. Alias tarikan dari mobil ini itu nggak galak. Jadi mungkin beberapa dari kalian akan menyimpulkan bahwa mobil ini tuh lemot di saat macet-macetan atau stop and go. By the way, kalau kalian mau turunin putaran mesin biar feel smoothnya lebih dekat lagi, ada eco mode-nya. Nah tapi jangan salah, mobil ini nggak lemot di putaran mesin menengah ke atas. Jadi di saat RPM sudah mulai di atas 2000, tenaganya tuh berasa banget. Alias kita itu nggak perlu kickdown buat ngedapetin si torsi maksimumnya. Cukup injak setengah gas saja, tarikannya langsung keluar. Tapi dengan suara mesin yang smooth, ini pastinya bakalan enak banget pas kita sedang menanjak di tanjakan dengan penumpang penuh. Karena nggak usah kita kickdown, penyaluran tenaganya itu udah datang terus dengan torsi maksimalnya tadi. Mantap lah. Oh ya, ada mode S ya yang ngebuat si transmisinya ini standby di putaran mesin tinggi supaya boost turbonya itu lebih siap. Jadi kalau kita injak pedal gasnya sedikit aja, respon torsi besarnya itu langsung siap. Tapi tentu khasnya mobil-mobil bermesin turbo, di saat kita mau berakselerasi ada jeda sesaat sebelum tarikan kuatnya itu berasa. Nah, feel seperti itu disebut turbo lag, alias jeda waktu sampai turbonya aktif. Nah, ngomong-ngomong soal akselerasi, berapa sih 0 ke 100-nya? 0 ke 100 km per jam dari si Cortez ini itu ada di angka 10,5 detik saja. Wow, akselerasinya termasuk kencang loh. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan Kijang Innova bensin, mobil ini masih jauh lebih kencang. Tapi jika dibandingkan dengan Kia Carens bensin, jelas masih lebih kencang doi ya. Oke, sekarang gimana konsumsi BBM-nya? Dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 1/11 km per liter. Sedangkan untuk luar kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 1/16 km per liter. Yang artinya mobil ini masih sedikit lebih irit dibandingkan Innova bensin. Namun Kia Carens bensin masih jauh lebih irit dari ini. Bahkan lebih irit dari low MPV loh. Ya emang dasar Carens itu low MPV di India, masuk sini aja jadi medium MPV. Tapi overall kalau soal performa mesin, si Cortez ini benar-benar mantul dah. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalamnya interior baris ketiga dari si Wuling Cortez tipe CE. Bisa dilihat ya, ini khasnya medium MPV ya, sekelas Innova Cortez gini. Belakangnya dong, ini lega banget ya. Ini posisi normal ya, di baris kedua ini udah di setting normal. Dan kita juga sudah mendapatkan seat back pocket. Ini jarang-jarang loh mobil ada seat back pocket sampai baris ketiga. Jadi kita bisa naruh barang apapun di sini. Bukan cuma itu, melainkan di sini ya ada cup holder satu buah. Begitu juga di sebelah kanannya. Dan di sebelah kiri dia ada tempat penyimpanan lagi untuk menaruh koin dan USB port ya. Ini ukurannya lebih gede loh kapasitasnya ya, dia 2,5 ampere ya, jadi kita bisa mengecas gadget kita dengan aman di sini. Walaupun sayangnya untuk di sebelah kanannya dia belum ada USB port. Kacanya juga gede ya, jadi nggak ngasih kesan claustrophobic. Cuma kalau untuk bahan di belakangnya jelas semuanya sudah plastik. Coba sekarang kita set di posisi yang paling mundur, taruh segini lah ya. Ini masih lega loh di belakang loh, walaupun legroomnya nggak tersisa tapi masih enak duduk di belakang. Lihat ya, headroomnya aja ini saya tingginya 170 cm karena dia bentuknya boxy gitu ya, jadi masih lega ya. Sini juga kita sudah dapatkan seat belt, cuma dia masih kelihatan tonjolannya. Belum ada seat belt 3 titik ya untuk baris ketiga sini. Dia ada hand grip model retract, dan khasnya Cortez ini model double blowernya itu sampai baris ketiga gitu loh kisi-hasinya. Jadi bukan cuma kayak Innova, melainkan kalau dilihat ini kayak Panther ya. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat di baris kedua ya. Tapi di sini sudah ada 3 box isi AC, jadi penumpang di baris ketiga ini masih bisa nyaman ya. Apalagi lihat ya, karena dibuat untuk 3 orang ya, jadi duduk di tengah pun masih enak banget sih. Ini sih kayak Innova ya. Oke, sekarang kita pindah ke baris kedua, dan karena tipe C ini dia masih menggunakan format captain seat ya, jadi kita bisa pindah ke baris kedua dengan gampang karena ada ultra cabinnya di sini. Mantap. Gampang kan? Oke, sekarang kita sudah di baris kedua dari si Wuling Cortez ya, dan sama seperti dulu dia sudah dilengkapi dengan armrest ya. Duduk di baris kedua, waduh ini sih santai banget ya. Oh, sebelum kita bahas perbedaannya dengan yang tipe X, seperti yang saya bilang tadi, double blowernya dia mirip Panther. Kenapa? Karena dia letaknya tuh di belakang kepala kita gitu loh. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan dengan yang tipe EX ya, antara CE dan EX itu apa bedanya. Pertama sudah bisa dilihat tidak ada meja ya untuk yang tipe CE ini, sedangkan yang di tipe EX dia ada
mejanya yang solid gitu ya. Kalau yang tipe X itu kan dia seat back pocketnya model tertutup gitu ya. Kalau ini dia model normal. Nah karena dia nggak ada meja yang solid, jadi dia digantikan oleh hook maksimal 4 kilo. Jadi sebelah kirinya aja, sedangkan di sisi driver dia nggak ada. Ini dicorak door panelnya. Kalau yang EX itu dia marmer, jadi kesannya mewah. Kalau di sini dia plastik ya, dengan motif gitu ya. Jadi kayak Wuling Cortez CT yang lama gitu. Pengaturan AC dia di belakang konsol boxnya. Ini buat split fan-nya aja ya, maksimal sampai 5. Nah di bawahnya dia ada USB port lagi, ada storage di bagian bawahnya. Hand grip keduanya sudah mendapatkan hook. Itu aja sih untuk baris kedua. Sekarang kita pindah ke baris depan. Oke, sekarang kita sudah berada di baris depan dari si Wuling Cortez CE. Pertama-tama karena ini panas, jadi kita nyalakan dulu mesinnya. Tuh dia responsif ya startup engine-nya. Jadi kalau kita tekan rem terus kita tekan tombol ini, engine start stop, dia langsung nyala gitu loh. Nggak kayak beberapa mobil lainnya yang ada delay-nya gitu ya. Ya jadi di depan ini dia sudah tidak captain seat lagi ya. Kayak old type Cortez juga gitu sih. Jadi armrest-nya dia gede, modelnya di tengah sini. Ada console box-nya juga, ini lumayan gede sih, enak juga ya. Untuk pengaturan jok, ini yang membedakan dia dengan EX. Dia masih manual, dan bukan hanya manual, dia hanya bisa recline dan sliding aja. Jadi sayangnya nggak ada head adjuster ya. Dan untuk pengaturan setir, dia juga sayangnya all type dia masih tilt only, belum bisa teleskopik. Tapi tiltnya enak loh, dia ada pairnya gitu, jadi berbobot gitu ya. Sekarang kita tes posisi mengemudinya apakah ergonomis. Ya lumayan sih, tapi nggak ergonomis banget ya. Power window dia tetap full auto ya, mantap. Kalau untuk yang tipe S, dia power window-nya masih auto di sisi driver saja. Yang langsung kelihatan di depan mata adalah bedanya dia dengan EX, yaitu corak dari dashboardnya. Ya, ini jadi sama kayak di belakang ya. Kalau yang EX itu dia bahannya marmer, jadi kesannya mewah banget itu. Kalau di sini dia masih plastik biasa. Tapi nggak apa-apa karena di atasnya dia sudah soft touch ya. Begitu juga ke door trimnya. Jadi masih ada kesan mewahnya gitu loh. Terus juga yang membedakan dia dengan EX adalah setirnya dia belum dilapis kulit. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan panel instrumen dari si Wuling Cortez CE ini. Pertama-tama dia ada individual door warning tetap ya. Kita langsung lihat animasi dari startup-nya. Tetap ada logo Wuling Silver ya, karena dia sudah facelift. Itu yang menandakan antara pre facelift dengan yang facelift ya. Nah bedanya sama yang tipe X, kalau di tipe X kita startup mesinnya, dia ada chime-nya, pip gitu. Dan kalau kita matikan mesinnya, dia ada chime-nya juga, dong dong. Kalau di CE dia nggak ada. Kalau untuk yang tipe S, dia masih sama seperti sebelumnya, jadi dia masih layar kalkulator yang kecil di bawah sini ya. Speedo dan tachometer dia masih analog, cuma di sini dia ada TFT MID yang modelnya white. Jadi kayak di Toyota gitu. Pengaturan MID dia dari sini. Di menu pertama dia ada TPMS, ada trip 1 rata-rata konsumsi BBM, trip 2 odometer, speedo format digital, real time konsumsi BBM, rata-rata berkendara, sisa BBM, dan balik lagi ke TPMS. Kita lihat ke menu kedua. Di sini dia ada tampilan warning, set fatigue driving warning, set display language. Kita lihat bahasanya ada Inggris, Indonesia, udah dua doang itu ya. Kita lihat lagi ke menu ketiga. Di sini dia ada audio yang bisa connect ke panel instrumen, begitu juga untuk telepon dan navigasi. Di sini dia ada posisi transmisi dan odometer. AC di sini dia modelnya bisa dibuka tutup. Speaker dia ada 6 ya, 2 di belakang, 2 di depan, dan ada tambahan tweeter di pilar A-nya. Untuk airbag yang tipe C ini dia hanya 2 ya, 1 di setir dan 1 di dashboard. Makanya yang di pilar B sini dan yang di belakang situ dia masih dummy ya. Di kanan atas setir dia ada pengaturan Bluetooth teleponi, dan di kiri setir dia ada pengaturan audio steering switch, begitu juga voice command. Nah ngomong-ngomong soal voice command, di sini dia sudah lengkap dengan WIN. Yes, jadi ini Wuling Indonesian Voice Command. Jadi bisa bahasa Indonesia ya. Kita coba ya. Halo Wuling. Halo. Buka jendela belakang kiri. Oke, membuka jendela kiri belakang. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyetel ke siaran N. Halo Wuling. Halo. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Dan kita tuh juga bisa ngeluh gitu loh ke dia. Kita coba ya. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu Tuh kan? 1 level. Bisa loh. Coba ya. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Bisa ya. Jadi keren gitu loh. Dia bisa voice command. Jadi kita bisa nyuruh-nyuruh si mobil ini untuk melakukan perintah kita. Mantap ya. Padahal ini tipe tengah loh. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling.
Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Head unit dia modelnya tetap white ya, kayak di tipe X. Kalau untuk yang tipe S dia belum white kayak di versi sebelumnya. Cuma dia yang membedakan antara CE dengan EX adalah AC-nya. Jadi kalau kita klik, itu dia hanya bar biasa di sininya ya, bukan pengaturan cooler dan heater kayak di tipe EX ya. Selain karena dia juga masih single zone biasa, bukan auto climate control. Pengaturan arah semburan dia lengkap ya, bisa ke muka dan ke kaki, dan ke front defogger. Ini juga ada tombol terpisahnya ya buat front defogger. Di sini dia ada buat matiin AC, bisa buat nyalain juga, dan buat matiin kipas. Untuk modenya dia ada rain, fresh, dan cool. Nah jadi kalau rain ini dia bakalan nyalakan wiper. Jadi kita bisa nyalakan wiper dari mode yang satu ini ya. Kalau fresh, tuh anginnya bakalan sejuk gitu ya, halus ya. Kalau cool, tuh dia bakalan ke mode maksimal, mendinginkan kabin ya. Sekarang kita lihat di home-nya. Di sini dia ada AC tadi ya. Bisa diakses dari sini, bisa juga dari sini. Ada phone, musik, radio, navigasi. Dan by the way, ngomong-ngomong soal navigasi, mobil ini belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Mungkin ini buat pasar Cina, jadi nggak mentingin gituan kali ya. Jadi dia hanya navigasi dengan peta biasa di sini, yang sudah terintegrasi dengan mobil ya. Halo Wuling. Halo. Arahkan saya ke Bekasi. Maaf, bisa diulang? Oh nggak bisa ya dia ya. Ini navigasi juga bisa kita akses dari sini. Back lagi, di sini dia ada settings, ya buat touch sounds, equalizer, balance, ada untuk voice. Nah kalau kita ke menu QR code, di sini ada barcode ya buat kita bisa download si aplikasi My Wuling Plus app. Jadi mobil ini itu juga sudah dilengkapi dengan Internet of Vehicle. Jadi sama kayak di tipe X ya. Jadi kita bisa menyalakan mesin ya, terus juga bisa buat nyalakan AC hanya dari handphone kita saja. Bahkan kita juga bisa ngebuka dan menutup kunci si mobil ini. Mantap ya. Di sini dia ada setting kendaraan, ada buat key remote unlock doors, ini bisa buat driver side doang, dan all doors ini jadi kayak di Suzuki R3 ya. Di sini dia ada auto unlock doors while styling, driver side, bisa diatur-atur ya. Follow me home settings ini bisa dibuat berapa detik gitu ya. Terus di sini dia ada buat audio dan radio, ini bisa kita akses dari tombol yang satu ini. Ada jokes juga ya dan pichet ya. Nah di sini dia bisa tambahkan aplikasi dari HP kita ya. Jadi kita pertama-tama tuh harus connect dulu ke sini ya, dari HP kita ke head unit, jadi mirror link gitu ya. Nanti di sana kalau misalnya kita mau nambahkan kayak TikTok, WhatsApp contohnya, itu bisa ditambahkan ke sini ya. Mantap nih. Kalau kita turunkan ke bawah, ada buat Bluetooth, fast charging, setting, standby. Ini buat ngunci head unit. Ya jadi kayak HP loh. Bisa buat ngatur brightness juga, ngatur volume. Nah ini khasnya Wuling Cortez, dia ada jam analog yang modelnya tuh kayak Rolls Royce gitu ya. Ini keren sih, ada tulisannya juga tuh Wuling. Ada hazard, kisi AC 2 buah. Nah untuk on off AC belakang, dia bedanya dengan yang EX adalah dia ada di sebelah sini ya. Jadi kalau kita mau nyalain, cukup ditekan aja. Nah sedangkan kalau yang EX itu dia adanya di tombol yang satu ini gitu loh. Jadi berbeda ya. Di tombol samping sini dia ada pengaturan headlamp, ada buat on off AC belakang, dan Vehicle Stability Control. Di bawahnya dia ada card holder dan ada tempat penyimpanan. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan tertutup, model soft opening ya. Dia ada power outlet 12 volt, dia ada USB port, dia ada yang 2 ampere, dan ada yang buat connect ke head unit. Oh, jadi ada 2 buah dan ada aux-nya juga. Di sini dia ada tempat koin. Untuk transmisi ini dia sama seperti sebelumnya, yaitu CVT. Cuma dia nggak ada pedal shift ya. Jadi dia mengandalkan Tiptronic manual mode ya. Jadi kalau kita pindahkan nih ya, tinggal digeser, lalu tinggal mainin deh giginya. Dia ada eco mode-nya, electric parking brake dan auto hold. Kalau untuk yang tipe S, dia handbrake-nya masih manual. 2 cup holder, dan untuk banjoknya dia kulit sintetis motif perforated dengan jahit-jahitan merah. Headrest juga sudah adjustable tentunya, begitu juga untuk seat belt-nya. Hand grip dia model retract dan ada hook-nya juga, ini unik ya. Sun visor, sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror, begitu juga di sisi drivernya. Cuma di keduanya dia belum ada lampunya. Lampu baca dia bedanya dengan yang tipe X yang sudah LED di sini, dia masih bohlam biasa ya. Dan bedanya dengan yang tipe X adalah dia belum ada sunroof ya. Jadi atasnya polos gini. Jadi dia modelnya beda gitu loh untuk tombol-tombol yang ada di sini. Glove box dia tetap
soft opening ya modelnya. Dan di door trim dia ada tempat penyimpanan, cup holder, dan door pocket. Sisanya dia ada isofix untuk jodohkan jok bayi di baris kedua. Oke, jadi itulah dia Wuling New Cortez tipe CE alias tipe tengah dari si Wuling Cortez yang membuatnya menjadi tipe paling worth it dari si Wuling Cortez facelift. Gimana menurut kalian? Worth it gak ini buat kalian ya, dengan harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan EX, tapi fiturnya udah lumayan mantap tuh ya kan. Oke, gitu aja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponontos serta klik dengan tombol lonceng dan like jika kalian suka di share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih menonton, salam otomotif, bye.